Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang bersama dalam renungan harian kita pada saat ini, kita bersyukur selama 1 bulan kita dapat mempelajari firman Tuhan, terutama sekali dalam kitab Matius ini. Mari kita sama-sama meneruskan dalam renungan kita pada hari ini dengan doa terlebih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada waktu ini. Kami menyembah Engkau. Engkaulah Allah dan Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapak sudah mendengar doa kami ini. Memberikan kami akal pikiran yang baik sehingga kami dapat merasakan bagaimana kami memahami setiap firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapak karena mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mengikuti pelajaran dalam kitab Matius selama 1 bulan ini. Bagaimana kita bertumbuh melalui kitab Matius. Yang mengatakan dengan bagaimana kita lihat ada benar-benar Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita sepanjang 1 bulan dalam mendengar firman Tuhan ini. Nah, tajuk terakhir kita pada saat ini adalah Immanuel menyertai kita senantiasa. Dan ayat renungan dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dari kita hidup sampai akhir zaman. Saudara-saudara, ingat itu, jangan pernah lupa. Matius memulahkan dengan menamatkan Injilnya dengan kebenaran rohani yang sangat meyakinkan bahwa Yesus menyertai kita dari permulaan hingga akhir pengembaraan pemuridan kita. Oke, kitab Injil Matius mengajak tentang bagaimana kita perjalanan kita menjadi murid-murid Yesus. Dan sepanjang tahun ini juga kita akan diajak untuk menjadi murid setiap hari. Jadi dalam Matius 1 ayat 23, murid itu memberitahu kita untuk menggenapi Yesaya 7 ayat 14. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang bermaksud Tuhan menyertai kita. Dan sekarang pada ayat yang terakhir Injil tersebut kedengaran jaminan daripada Yesus sendiri. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai pada akhir zaman. Bukankah satu kenyataan seperti awal-awal tadi saya katakan, satu pernyataan yang sangat baik bagi kita, mengatakan bahwa Tuhan memimpin kita pada saat ini. Jadi saudara-saudara, rasakan dalam hidup kita, pikirkan baik-baik, Tuhan yang sudah memimpin kita, Tuhan yang sudah menuntun kita, Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan pada saat ini kita jangan ragu-ragu dengan pimpinan Tuhan. Segala permasalahan, sakit penyakit, apapun yang kita alami, semua itu akan berada dalam keadaan yang baik-baik apabila Tuhan benar menyertai kita. Tanpa kehadiran Yesus yang hidup, tidak ada berita baik, tidak ada amanat agung, dan tidak ada pemuridan. Pekerjaan gereja bukanlah pekerjaan gereja, tetapi pekerjaan Tuhan, karena Dia mengingatkan kita semua akan mendirikan jemaat. Matius 16 ayat 18. Realiti bagian yang harus kita mainkan dalam pekerjaan penyelamatan adalah sangat kecil. Yesus membenarkan kita untuk bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaannya, karena Ia membantu kita untuk membangun keimanan kita dan amalan yang untuk kita praktekkan. Jadi pada saat ini, jikalau saudara-saudara berpikir bahwa saya lakukan pelayanan karena keberhasilan saya sendiri ataupun keberhasilan diri kita sendiri, jangan sampai kita terus berpikir seperti itu, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah mau bekerja sama dengan kita dalam pelayanan, itu adalah hal yang menarik, itu adalah hal yang baik. Jadi yang memberikan kejayaan kita dalam setiap hasil pelayanan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan setiap hari, itu semua adalah karena ada Tuhan dalam hidup kita.
Kita jangan biarkan iblis coba merusakkan pemikiran kita bahwa semua itu karena hasil diri sendiri. Tidak, semua adalah karena Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Nah, kita ingat ini baik-baik. Sama seperti Yesus berjanji menyertai Daud di lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4. Dia telah berjanji untuk menyertai kita selalu dalam dunia berdosa yang gelap ini. Dia telah berjanji untuk menyertai kita selalu dalam dunia yang berdosa. Para pengikut Yesus terutama memerlukan kehadirannya melalui para malaikat dan Roh Kudusnya ketika mereka pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Murid-murid Yesus saja mereka memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Mereka tidak katakan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka lebih mengutamakan nama Tuhan sehingga mereka dapat melaksanakan firman-Nya dengan lebih baik lagi. Jadi saudara-saudara, jaminan kehadiran Yesus adalah sangat berharga kepada para murid di dunia. Dan Tuhan telah berjanji untuk menyertai mereka hingga akhir zaman yang tidak lama lagi datang. Walaupun Injil Matius telah berakhir, namun janji kehadiran Tuhan berterusan sampai Yesus datang kedua kali lagi. Maranatha. Kiranya kita benar-benar diberkati selama mempelajari kitab Matius ini, yang memberikan kepada kita bagaimana kita bertumbuh semakin teguh kepada Yesus yang menyertai kita setiap saat. Jangan lupa bahwa kita berhasil karena ada Tuhan dalam hidup kita, bukan diri kita sendiri. Jangan pernah kita katakan bahwa kita berhasil dengan usaha saya ataupun usaha kita sendiri. Tapi katakan bahwa usaha kita berhasil karena ada Tuhan menyertai. Dan bagaimana Tuhan menyertai? Karena kita setia kepada Tuhan. Inilah yang membuatkan keberhasilan dalam hidup kita. Kiranya kita diberkati pada hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kami bahwa kami sangat-sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami selama 1 bulan dalam mempelajari kitab Matius, sehingga kami benar-benar dapat bertumbuh melalui kitab ini dengan firman-Mu yang baik ini Tuhan. Terima kasih, nasihat Tuhan sentiasa kami ingat, dan nasihat Tuhan sentiasa memberikan kekuatan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berserah. Amin.